Kali ini kita akan belajar tentang teorema Vieta. Dengan saya, Lee Leon Alexius. Kita akan belajar tentang teorema Vieta. Nah, sebenarnya teorema Vieta ini tidak susah. Kita sering menggunakannya, bahkan dari SMP kita sudah menggunakannya, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang telah kita gunakan berasal dari pemikiran dia, si Vieta ini. Teorema Vieta ini sebenarnya berhubungan dengan koefisien, polinomial, hasil penjumlahan produk persamaan akar-akar dari polinomial tersebut. Polinomial merupakan suatu persamaan yang memiliki satu variabel tapi memiliki variabel yang berpangkat. Misalnya, contohnya adalah Px sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah 1. Ini adalah polinomial. Nah, tapi singkatnya secara umum, polinomial itu bisa kita rumuskan sebagai an x pangkat n ditambah n min 1 x n min 1 seterusnya ditambah lagi sampai a1x tambah a0. Ya, ini merupakan persamaan polinomial umumnya. Seperti umumnya itu maksudnya adalah seperti ada orang mengatakan fungsi linear itu ax plus b. Ini umum. Ini juga adalah umum. Dan ini adalah fungsi polinomial. Nah, teorema Vieta ini mengatakan ada sebenarnya secara umum ada 3 faktor yang paling penting yang sering digunakan pada teorema Vieta ini. Faktor yang pertama adalah dapat saya tuliskan sebagai 1. R1 ditambah R2 ditambah seterusnya tambah Rn sama dengan minus A n min 1 per An. Dengan R, saya akan memberi penjelasan apa itu R. R itu adalah akar dari persamaan polinomial itu. Dan yang kedua ini sebenarnya jarang digunakan dan sepertinya kita belum pernah menggunakannya, kecuali untuk beberapa orang mungkin sudah pernah menggunakannya. Tapi pada umumnya apa yang kita pelajari di sekolah itu, setahu saya sih kita jarang sekali kalaupun pernah menggunakannya. Tapi ada baiknya juga kita bisa mempelajarinya secara lanjut, yaitu R1 tambah R3 tambah seterusnya ditambah R1 Rn ditambah R2 R3 tambah R2 R4 tambah seterusnya tambah R2 Rn ditambah seterusnya ditambah Rn min 1 ditambah dikali Rn. Hasilnya adalah, saya tarik dulu ini. Hasilnya adalah A n min 2 per An. A adalah koefisien dari bilangan tersebut. N, koefisien dari N. Nah, selanjutnya yang terakhir yang paling sering kita gunakan, yang pastinya kita sudah pernah gunakan untuk teman-teman yang kelas 10 sekarang, adalah R1, R2, Rn sama dengan min 1 N A0 per An. Ya. Sekarang akan saya jelaskan tentang maksud dari teorema Vieta ini. Dan apa yang saya katakan, mengapa banyak yang sudah menggunakan rumus ini. Ya. Jadi di teorema Vieta ini, kita sering menggunakannya dalam hal yaitu rumus ABC. Seperti yang kita tahu bahwa rumus ABC, jika kita mengetahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, pasti hasilnya
kita juga sudah mengetahuinya, adalah yang kita mengetahui rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu pasti sudah pada tahu semua kan. Nah, kenapa saya katakan hasil dari pengembangan itu adalah teorema Vieta? Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, teorema Vieta itu berasal dari polinomial. Dia menjelaskan tentang akar-akar dari polinomial ini, yaitu an-1, dan seterusnya A1 dan A0. Kita dapat membuktikannya. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, kita bisa membuktikannya dengan cara ini. Diketahui ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita mengetahui jika kita ingin seperti yang biasa diajarkan oleh ibu guru kita atau bapak guru kita yang membuat persamaan kuadrat baru. Akar-akarnya adalah x1, x2. Dan x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. X1 dikali x2 adalah C per A. Oke. Nah, kenapa saya katakan ini adalah teorema Vieta? Seperti yang dijelaskan tadi, teorema Vieta mengatakan bahwa R1 ditambah R2 tambah seterusnya sampai dengan Rn, pasti hasilnya adalah min AN min 1 per AN. Dan R ini adalah X yang kita gunakan. Sehingga sama saja artinya dengan X1 tambah X2 sama dengan berapa? Karena kita lihat bahwa rumus ini sampai dengan N dan ini sampai dengan 2, berarti N ini adalah 2. Mentoknya adalah 2. Sehingga jika kita masukkan N-nya adalah 2, berarti X1 ditambah X2 adalah minus A1 per A2. A adalah koefisien. Sehingga kita bisa melihat A1 adalah koefisien di X pangkat 1. Berapa koefisien di pangkat 1? Adalah B. B ini. Sehingga kita bisa bilang ini B per A2. A2 juga sama-sama koefisien di X, tapi pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa koefisien di pangkat 2 adalah A ini. Sehingga kita melihat bahwa X1 tambah X2 adalah min B per A. Sehingga terbukti bahwa teorema ini benar. Walaupun teorema ini dapat kita buktikan juga, karena ini masih sederhana persamaan kuadrat, kita bisa lihat dari min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian kita coret ini menjadi min 2B per 2A menjadi min B per A. Hasilnya benar. Tapi apa yang terjadi bila saya menanyakan koefisien AX3 plus BX kuadrat plus CX plus D? Misalnya saya tanya berapa X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah X4 dan seterusnya, misalnya saya tanya. Nah, tentu saja kita tidak bisa menggunakan yang namanya rumus ABC yang seperti yang kita ketahui sekarang. Kita menggunakan teorema Vieta. Tapi sebenarnya apa yang kita gunakan saat ini adalah berasal dari teorema Vieta ini. Dan jika tidak percaya, saya akan membuktikan satu lagi rumus, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Seperti yang dikatakan oleh teorema Vieta tadi, R1, R2, Rn sama dengan min 1 pangkat N, A0 per AN. Nah, karena yang kita ketahui bahwa R adalah X, dan kita hanya mencapai X1, X2 adalah 2, berarti min 1 pangkat 2, hasilnya nanti 1, A0 per A2. Sama dengan, berapa A0?
A0 di persamaan adalah koefisien di mana yang tidak ada X-nya. X pangkat 0 berarti 1, berarti tidak ada X-nya, yaitu C. Berarti kita bisa mengganti A0 adalah C. Min 1 kuadrat A1, tidak usah ditulis lagi, C per A2. A2 adalah koefisien di X kuadrat tadi, berarti adalah A. Berarti terbukti bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Ini adalah pembuktian sederhana bahwa kita sebenarnya sudah menggunakan salah satu teorema yang walaupun orang-orang pikir susah, tapi sebenarnya tidak susah jika kita sudah mengerti teoremanya. Dan sebenarnya teorema ini juga dapat dipahami atau lebih dikecilkan lagi menjadi dalam bentuk sigma. Tapi hal itu bisa kita pelajari lagi di nanti kelas 11 atau pada video saya tentang pengenalan sigma. Semoga-moga kalau saya sempat membuat videonya. Ya, terima kasih. Ini video dari saya. Semoga bermanfaat.